pertemuan begini setidak-tidaknya minimal lebih membuka cakrawala keilmuan kita dan juga perasaan kita bahwa ternyata orang tunanetra pun bisa bicara. Alhamdulillah. Dan semoga lebih membuka mata hati daripada tuan-tuan sekalian, karena banyak orang yang mata kepalanya melihat dengan jelas bahkan melotot besar sekali, tapi terkadang bukan terkadang ya, masih banyak orang-orang yang memang mata hatinya tertutup dengan rapat, terutama tertutup dari kebenaran. Maka mudah-mudahan kita semua mata hatinya terbuka, terang benderang di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah ada sebuah ayatnya yang menjadikan ayat tersebut dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai intisari dari segala ayat. Surahnya adalah intisari dari Al-Qur'an. Kemudian juga Al-Qur'annya sendiri adalah intisari dari segala macam kitab yang Allah turunkan. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran itu sendiri. Dan Masya Allah, mudah-mudahan suasana yang sangat beda ini menjadikan tambah berkah ya, mengundang rahmat berkah Allah, maghfirah Allah datang ke sini. Kenapa? Karena masjidnya harum. Masjidnya Masya Allah harum. Tadi ada disuguhi minyak wangi, kemudian sekarang disuguhi bubur. Lebih enak ini daripada rokok asli. Ya, lebih enak ini. Kalau tahu, tuan-tuan sekalian berpaham. Pernah kita kaji ya, kalau bakar bubur ini insya Allah bagian dari amalan sunnah, karena harum. Ya. Tapi kalau rokok yang mau bakar sudah pakai tangan kiri, tidak bismillah pula lagi, gitu kan? Nah, jadi itu mungkin kesenangan saja, santuy saja ya. Tapi kalau bubur ini adalah amalan sunnah, yang insya Allah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i jannah. Sudah pada ngerti? Sudah pada ngerti kan hadisnya ya? Sudah tidak usah dijelaskan lagi. Ya, tinggal kita mengamalkannya saja insya Allah. Ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah sekarang kita dihadiri oleh berapa makhluk? Kok? Yang hadir? 100. Ikhwannya? 100-an. Berapa? Dosa itu. 50-an. 15 ikhwan. Hah? 15 ikhwan ya? Kalau amalnya? Ibu-ibunya? 10. 8. Ada 8. Bu? 8. Masih hidup, Bu? Masih ada, Bu? Oh, berhitung. Wah, berhitung. Ya, alhamdulillah berkah ya. Ini di sini unik ya, memang unik. Di samping ada ikhwan, ternyata ada akhwatnya juga mau semangat ngaji, berkah. Baik. Surah Al-Fatihah adalah surah pembukaan. Walaupun dalam susunan Al-Quran itu memang susunan berdasarkan dari penulisan, itu Al-Fatihah adalah surah nomor 1 atau pertama, pembukaan. Tapi pada kenyataannya Al-Fatihah bukanlah surah yang pertama diturunkan. Karena surah yang pertama diturunkan adalah surah apa? Al-Alaq atau Iqra, dari ayat 1 sampai 10 sampai 5 ya. Nah, kemudian surah yang terakhir turun pada kenyataannya adalah surah yang terakhir turun. Hah? Allah. Oppo San. Oppo. Surah apa itu? Astagfirullahaladzim, dari sekian belasan orang tidak ada yang tahu. Al-Ikhlas. Dikit lagi. Mana weh? Dikit lagi apa? Emang kuis lah. Berhadiah cabai. Allah. Astagfirullah. Yaitu surah. Perhatikan. Surah Al-Maidah ayat ke-3, bro. Ya, surah Al-Maidah ayat ke-3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini
Haji wada ya maksudnya, pada hari telah kusempurnakan bagiku agamaku, bagimu agamaku, maksudnya agama Allah. Dan telah kuridhoi apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah mencukupkan Islam nikmatku bagimu. Walau itu lakumul Islam dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Nah itu. Itulah surah Al-Maidah ayat ketiga, itu surah yang ayat yang terakhir diturunkan ketika haji wada. Nah, ini mesti kita ingat ini, mana yang dituliskan secara nuzul, mana yang diurutkan secara nuzul atau turun, mana yang dituliskan termaktub dalam Al-Qur'an, harus dibedakan. Ya, jadi bukan berarti nanti surat pertama Al-Fatihah, tapi ternyata Al-Alaq, tadi yang sudah biasa kita ingat itu Al-Alaq ya, karena sering diperingati ketika Isra Mi'raj, nuzul Quran, alhamdulillah. Oh ya Allah, tanggal 27 Maret, kota mungkin. Itu siapa Pak Imam Kiwani siapa? Ustaz? Siapa Ustaz? Pak Imam tadi? Pak Imam, Ustaz Marno. Ustaz Marno. Marno. Jadi tanggal berapa itu? Itu Ustaz Marno, jangan tahu Ustaz. Halo Ustaz. Nah begitu, ini mah cuma sama ini, saya sambil belajar gitu. Saya sambil belajar, nanya-nanya makanya ke sahabat semuanya, ke teman-teman sekalian, saya nanya. Ya. Saya bukan berarti sudah tahu, saya belum tahu nih, nanya-nanya aja, nanya-nanya. Nanya dengan siapa? Ya. Pokoknya kita judulnya kan sama-sama belajar, nanya-nanya. Anggaplah saya ini cuma sekedar orang biasa lah, aku ini apa tuh? Biasa aja lah saya. Cuman berusaha belajar nih, makanya banyak nanya-nanya aja lah. Ya. Nah, ini kembali ke Al-Fatihah tadi. Surah Al-Fatihah itu diawali, kalau ayat pertamanya berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu. Jangan Dian ya? Ya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wah senang. Ustaz ingat. Nanti kalau di surga mesti ingat. Oh Dian, kemana Dian ini? Mudah sudah ada Dian. Oh ternyata ada di singgasana surga. Allah. Mantap. Wah ada satu lagi. Ada. Astagfirullahaladzim. Ini ada satu lagi. Wah, pun orang nggak kayak ya kalau ular sudah menggigit. Allah. Sudah mantuk maksudnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita membaca Al-Quran lebih jauh, diawali apa diawalinya? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung padamu pada Allah dari berkutuk. Setan ya? Berkutuk. A'udzu, aku berlindung. Ikutin. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Billahi kepada Allah. Billahi pada Allah. Minasyaitani, dari godaan syaitan. Minasyaitani, dari godaan syaitan. Ar-rajim, yang terkutuk. Ar-rajim, yang terkutuk. A'udzu. A'udzu. Artinya, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari syaitan ar-rajim, yang terkutuk. Nah, ini aja lah ya. Ini buat inilah, buat tambah-tambah ilmu buat kita ya. Jadi jangan sampai ada cerita Alhamdulillah tapi masih merinding. Aduh merinding. Jangan, itu sudah ngerti artinya ya. Jadi sampai masuk dalam hati, mantap. Ya, kita belajar sama-sama. Nah, kenapa mengapa kunawan itu belajar itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu harus dibaca di awal kalau mau baca Quran? Mengapa harus pakai A'udzubillahi minasyaitonir rajim pas ngaji? Karena mau berlindung. Jelas kita perlu perlindungan Allah. Satu itu. Ini tafsirnya begitu. Kita perlu perlindungan pada Allah. Kita berlindung pada Allah. Yang kedua, syaitan itu bisa ngaji, Oh, enggak. Nyawa tuh. Nyawa. Setan itu bisa ngaji, Setan bisa ngaji, Benar. Jangan salah. Bahkan setan itu bisa menentang Allah, saking dia pintarnya. Bisa tentang Allah ketika dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Aku iblis. Ya. Ketika dinyatakan
suruh sujud kepada Adam, ya. Ingat kamu itu peristiwa itu, ketika dinyatakan suruh sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali Iblis. Awas. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, angkuh, congkak, sombong, maka dia ingkar, ya, maka dia tergolong orang-orang yang kafir. Apa orang kafir maksudnya? Orang yang ingkar. Kafir, ingkar. Kafir itu bahasa Inggrisnya cover. Wow. Oh, what is the meaning cover? Cover. Cover itu depannya itu, bungkus. Bungkus. Beda. Tukang gaul sama gorengan bungkus. Cover, bungkus. Depannya jilid itu, awalnya itu udah cover. Ya, kalau misalnya kita menyelesaikan skripsi, itu ada cover. Benar. Nah, itu ada depannya. Majalah itu biasa ada cover. Ada cover. Cover itu yang nutupin depannya nutup. Nanti kalau orang kafir itu adalah istilah yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah, ini ada penghormatan lah, intinya begitu. Yaitu disebut orang kafir. Jadi kalau kafir itu jangan disebut, jangan kasar. Ustaz, kok kasar banget sih ngomongnya kafir? Jangan kasar, Ustaz, ngomongnya jangan kuat-kuat kafir. Oh iya, kafir. Ustaz, kok keras banget kafir? Wah, kok kafir keras? Kok kenapa enggak non-muslim aja gitu? Iya, besok-besok mau ganti. Mulia ayyuhal non-muslim. Enak aja istilah Quran diganti-ganti. Kafir ya kafir. Itu bukan penghinaan, itu adalah istilah khusus bagi orang kafir, bagi orang yang luar Islam, gitu ya. Nah, jadi iblis ini, ya, dia saking pintarnya merasa jumago jeung jumawa. Tinggi hati dia. Kalau kita kan harusnya rendah hati. Kalau iblis tinggi hati. Ya, jangan rendah diri, tidak boleh. Itu namanya minder warna, minder. Kalau kata orang Belanda, minder warna. Jadi yang iblis ini dia tinggi hati, dia congkak. Maka dengan kecongkakannya ini dia diusir Tuhan dari surga. Bayangkan, dari tadinya mulia jadi hina gara-gara apa? Sombong. Gara-gara sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Maka dia turun dalam kitab Kasful Ashrar, dia turun ke dunia, berubah menjadi naga, turun ke dunia. Ya, turun ke dunia, dia stres karena dia di alam yang baru, segala susah, segala mahal, sampai mahal. Itu belum ada tukangnya belum ada. Ya. Tukang cabai, tukang gula, kopi, segala mahal. Nah, pokoknya segala susah hidup itu di dunia. Nah, setelah dia hidup susah begitu, stres kan, dia kencing. Iblis kencing. Setelah iblis itu kencing, maka hasil dari kencingnya adalah maaf. Allah, tembakau. Ini aku cuma cerita itu doang, cuma cerita sampai di situ aja. Tidak akan dilanjutkan. Ya, tidak akan dilanjutkan. Cuma segitulah ya. Nah, kembali yang tadi. Alhamdulillah. Pentingnya kita berlindung karena iblis tidak akan takut dengan bacaan kita. Ya, nah. Pas kita baca La ilaha illa huwal hayyul qayyum, kau merinding masih juga, ya. Terus godaan masih ada juga. Terus kenapa bacaan sholat ini tidak khusyuk? Kenapa begitu? Karena bacaan yang ditakuti oleh iblis itu adalah bacaan yang sampai ke hati, yang kita paham maknanya. Itu yang penting. Maka berlindung kepada Allah ini penting, sebab supaya bacaan Quran sampai ke hati. Di hati kita yang diisinya itu adalah Allah. Di hati kita ada Allah, bukan iblis yang ada. Nauzubillah. Itu makanya penting baca ta'awud. Ya. Apalagi dalam nanti kalau kita tafsirkan surah An-Nas ya, di antaranya menurut ada dialog antara Rasulullah SAW dan iblis la'natullah. Salah satu pertanyaan Rasul begini, wahai iblis, kamu itu menaruh bala tentaramu itu berapa personal? Berapa batalion kah? Atau berapa brigade kah tentaramu itu untuk menggoda seorang Dian?
Ternyata dalam hati manusia itu ada ditanam, ya, perhatikan, dalam hati manusia itu menurut pengakuan iblis ada ditanam dalam hati manusia yang ada iblisnya itu sejumlah syaitannya adalah 70.000 syaitan. Allah. Disebutnya Al-Khannas, 70.000 syaitan. Loh kok banyak-banyak Amir? Si Amir juga di sini cuma satu, kalau ada juga. Nah, ternyata kenapa kok banyak-banyak sekali iblis itu, kok banyak itu sampai 70.000? Karena pada hakikatnya inna kaidah syaitan kana dhaifan. Di budaya syaitan itu lemah, makanya dia tidak kuat kalau cuma satu orang abdi ilman digoda sama iblis, tidak kuat, syaitan tidak kuat. Maka dia banyak 70.000. Belum lagi syaitan yang di kiri kanan depan belakang. Belum lagi syaitan yang peninggalan orang yang sudah wafat. Kan kalau orang yang sudah wafat, syaitannya tidak ikut wafat, ya kan? Syaitannya tidak ikut wafat, syaitannya masih hidup kekal sampai hari kiamat. Kekalnya sampai hari kiamat. Baru matinya nanti pas hari kiamat disiksa oleh Allah juga sekalian. Nah, itulah pentingnya kita membacakan ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu di antara tafsir singkatnya. Kalau mau dipanjangkan bisa panjang, bisa berhari-hari. Kalau mau disingkatkan ya seperti itulah. Ya. Nah, kemudian naiklah kita ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. 1, 2, 3. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sudah pada apa? Mantap sekali. Mantap. Nah, itu diawali juga Al-Quran ini. Selain sesudah tadi kita perlindungan pada Allah, diawali juga dengan kalimat dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah kan. Kenapa kok pakai di awal kata itu mesti pakai basmalah? Karena basmalah itu menurut hadis Bukhari dinyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibari la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap amal yang itu diawali dengan nama Allah, yang Maha Pengasih itu, maka tidak dibacakan itu di awalnya, maka dia terputus dari barokah. Ya, sekali lagi, setiap amal yang tidak dibacakan kalimat basmalah tadi, maka dia terputus dari barokah. Nah, sekarang tinggal di muhasabahi saja, tinggal diterapkan sendiri. Amal apakah yang kira-kira tidak pakai basmalah? Rokok. Nah, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tunggu dulu. Nah, ikuti ya. Alhamdulillah, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan pemelihara. Al-alamin, semesta alam. Alhamdulillah, segala puji. Lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi, Tuhan pemelihara. Al-alamin, semesta alam. Alhamdulillah, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan yang memelihara. Al-alamin, semesta dan alam. Salam. Ini nama Allah ini. Allah itu banyak namanya. Hanya diantaranya ada Rabbi, ada Maliki, ada Ilahi. Kalau Maliki kan ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Nas. Ya. Itu ada bedanya. Antara Maliki Yaumiddin dengan Maliki Nas. Bedanya di mana? Yaitu bedanya pertama di cara pengucapan. Cara pengucapan. Kalau Maliki Yaumiddin itu ucapannya Maliki Yaumiddin. Maknanya panjang pendek. Ya, Maliki Yaumiddin. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Mad apa di situ? Maliki, maknya mad apa itu?
Matobi'i. Kenapa ada matobi'i di sana? Namanya apa? Alim. Ya harusnya pegang Quran ya. Harusnya bukan Quran. Jadi kalau saya salah dia bisa diketahui. Itu matobi'i ya. Kalau yang malikin nas, malnya ada apa? Ada fathah. Itu panjangnya berapa harokat? Satu saja namanya juga fathah. Gak mungkin 5 apalagi panjangnya 2 jam. Mungkin. Pasti malikin. Apalagi jangan sampai bilang malika tukang. Jangan. Malikin nas. Ya. Itu maknanya juga beda. Beda maknanya. Kenapa beda? Karena maliki, kalau bilangnya maliki yaumiddin, kalau maliki itu yang namanya yang memiliki, yang maha memiliki, itu beda maliki yang memiliki. Tapi kalau malikin, malikinnya itu maksudnya raja. Bedanya. Tengali. Besok kalau nanti bawa Quran. Ada nggak? Ada. Awas kalau nggak ada. Ada nggak? Ayah. Awas kalau nggak ada. Kafir. Allah. Minimal ya kita kan otaknya belum seperti otak Rasul, belum seperti otak sahabat, ya kan? Belum seperti otak para ulama yang hafal Quran, ini kan belum. Minimal baca-baca tuh. Baca-baca lah minimal gitu. Ini kita ngajinya sudah ngaji sunnah Rasul ini. Kalau di zaman Rasul ya, kebanyakan orang-orangnya itu kan tidak bawa apa-apa, tidak bawa alat tulis, rata-rata begitu ya. Karena apa? Hobi menghafal. Kalau kita tidak bawa alat tulis, ya malas. Aduh. Itulah ya. Coba nanti tolong ya. Pas nanti malam Senin depan, insya Allah kalau keumuran itu bawa Quran dan juga bawa alat tulis. Belajar lagi. Insyaallah. Anggaplah insyaallah kita ini ya sekolah. Ayo sekolah. Jadi tuan-tuan semua ya, lihat bawa dari rumah itu alat tulis. Jangan bawa alat band, tapi bawa alat tulis. Sama bawa Al-Quran. Bawa tas, pakai tas ransel. Gorengan. Tasnya warna merah. Iya. Merah jambu. Jadi kayak sekolah. Nah, enggak juga sih. Pokoknya bawa Al-Quran aja jadinya. Iya. Ya. Ini penting supaya ilmu itu bisa dicancan. Cancan. Salah. Oh, diikat. Cancan. Ini namanya saya suka keseleo ngomong ini karena belum nyinyi. Belum minum. Nah itu ayak minum Ustaz. Bukan kemarin tapi. Lebih ya ruko main tutup tokonya. Mantap. Alhamdulillah. Sambung Isa. Udah ya? Belum. Hah? Belum. Masih 5. Kasih tahu ya. Ya. Sambung Isa Ustaz ya. Ini soalnya saya bingung ngomongnya karena dia singgung kita ganji. Ya, ini kita bukan pengajian ya, pengajian. Iya, jangan sampai pengajian. Allah. Ini kita dapat momen ya, dapat dari mana? Apa dari dia? Dari mana itu? Nah, apa tadi? Terakhir? Cancan ya? Ya. Ilmu itu harus diikat. Ya, harus diikat. Nah, supaya tidak kemana-mana. Cara ikatnya bebas, mau dengan hafalannya, mau dengan tulisan, dan segala macam, mau buku, Quran, ikat. Pokoknya gimana caranya kita nih ngaji jangan cuma sekedar, kalau istilah kampus ya, pernah Abi itu dengar di kampus ada dosen ngomong kita itu jadi mahasiswa tidak boleh duduk diam dengar 3D. Iya. D3. Ini tamatan dari kampus jadi D3 nanti. Spesialis D3, duduk diam dengar. Sudah promo ya. Kalau kata orang Sunda mah itu ngaji apa namanya? Kuliahnya sambil hokcai. Kayaknya lo tahu hokcai Enggak tahu ah. Hokcai itu kalau hok balik ngacai. Maksudnya dia bengong sambil ngiler. Allah. Nah, panggil. Itulah. Jadi jangan sampai kita itu gitu ngajinya itu enggak cuma lewat aja ngaji itu. Mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini masuk dari keluar kedua telinga masuk.
tapi dikeluarkannya dari kentut. Jangan. Makanya nanti bukan cuma saya yang pakai meja. Ya, semua juga kalau bisa pakai meja, ini belajar. Kita serius. Belajar yang benar. Salah. Ya, walaupun ada candanya, tapi serius kita belajar. Sersan. Ya, sersan majulik, sersan. Oh ya serius tapi santai, gitu kan? Tapi ilmu masuk, insya Allah. Ya, walaupun mungkin ada diselipin sedikit itu mah, ya namanya candaan bumbu aja. Tapi bumbu juga jangan kebanyakan. Kalau kita mau bikin sayur juga kan ya, garamnya paling sedikit, gitu kan? Bumbu masak yang lain sedikit, kan gitu. Tidak mungkin kita garamnya stoples misalnya, kan nggak bisa. Ya, jadi sedikit lah kita. Kalau sekedar buat senang-senang sedikit. Tapi yang paling penting itu ilmu yang pas, yang mantap. Nah itu Bismillah ya. Jadi supaya berkah itu 7:30 p.m. setengah 8 kan. Mesti supaya berkah itu pakai basmalah. Pakai basmalah itu penting. Nah sekarang kita mengakui Allah itu ada dua sifatnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu bedanya. Kalau Ar-Rahman itu maknanya luas. Mau Islam mau kafir semuanya dikasihi. Orang Islam makan tidak? Makan. Orang kafir makan. Orang Islam ada yang dicukupkan oleh Allah, dikayakan. Ada. Orang kafir cukup juga ada. Nah, semuanya Allah kasih. Tapi kita ada bedanya, yaitu dengan Ar-Rahim tadi, yaitu Maha Penyayang. Karena Allah kalau Maha Penyayang, itu pasti akan menyayangi orang yang disayang. Tapi kalau Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Itulah Allah. Luar biasanya Rob kita ini. Semua dikasih, mau kenikmatan apa juga. Tapi kalau disayangi oleh Allah, belum tentu semuanya disayang. Itu kalau sekarang kita, mana yang kita inginkan? Apakah hanya ingin dikasih? Dua-duanya. Ataukah ingin dikasih juga ingin disayang? Iya. Nah, kalau kita pengen dua